Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Desrianti dan ini juga merupakan video YouTube saya yang pertama kali. Dan di sini saya akan membahas tentang struktur organisasi makhluk hidup. So, buat kalian adik-adik yang baru masuk SMA, ini merupakan materi pertama pelajaran biologi. Dan jika kalian kurang paham atau sama sekali tidak mengerti dengan penjelasan guru kalian, kalian bisa simak video saya berikut ini. Jangan lupa subscribe. Nah, baik, langsung saja. Jadi struktur organisasi makhluk hidup itu dibedakan menjadi 10, yaitu molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Yang pertama, molekul. Molekul ini merupakan organisasi makhluk hidup pada tingkat terendah karena materi penyusunnya hanya terdiri atas asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau asam ribonukleat serta protein. Contohnya pada virus. Jadi virus ini berukuran hanya sekitar 2 hingga 20 mm dan hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel yang masih hidup. Serta virus itu sendiri merupakan bentuk peralihan antara benda hidup dan benda mati karena dapat berbentuk kristal. Yang kedua yaitu sel. Ya, jadi pengertian dari sel itu sendiri merupakan satuan unit terkecil makhluk hidup. Ya, satuan unit terkecil makhluk hidup. Jadi baik pada manusia, hewan, tumbuhan, itu materi penyusunnya yang terkecilnya itu yaitu sel, ya. Jadi saya berikan contoh pada suatu bangunan rumah yang menggunakan batu bata, ya. Batu bata itu kan banyak disusun-susun untuk menjadi rumah. Nah, satu kotak batu bata yang memanjang itu kita anggap sebagai satu sel. Oke, yang ketiga yaitu jaringan. Nah, jaringan, pengertian dari jaringan itu sendiri merupakan kumpulan dari beberapa sel, ya. Saya ambil contoh lagi bangunan rumah yang menggunakan batu bata. Nah, kumpulan dari beberapa sel berarti lebih dari satu sel, ya, lebih dari satu sel. Nah, itu kan kalau satu batu bata pada rumah itu kan kita anggap satu sel. Nah, kalau lebih dari itu kan, nah itu sudah merupakan jaringan. Contohnya jaringan kulit pada tubuh manusia dan jaringan meristem pada tumbuhan. Kemudian yang keempat yaitu organ. Nah, organ itu sendiri merupakan sebagai suatu organisasi yang bekerja sama dengan jaringan lain. Misalnya pada jantung. Nah, jantung ini berinteraksi dengan jaringan otot, jaringan saraf, jaringan ikat, dan jaringan epitel. Nah, jadi jaringan-jaringan itu bekerja sama agar jantung bekerja dengan baik. Nah, dan jantung itu sendiri dikatakan sebagai organ, ya, atau alat tubuh. Nah, organ-organ lain itu seperti ginjal, paru-paru, liver. Oke, yang berikutnya atau yang kelima yaitu sistem organ. Nah, itu dikatakan sebagai sistem ketika organ itu bekerja sama dengan organ lainnya. Misalnya pada sistem pernapasan itu kan terdiri atas hidung, kemudian rongga hidung, kemudian tenggorokan, cabang batang tenggorokan, serta paru-paru. Nah, itu dikatakan sebagai suatu sistem, satu sistem, ya, sistem organ. Nah, kemudian yang keenam itu ada individu. Nah, individu itu sendiri di dalam tubuh kita terdapat berbagai macam sistem organ, ya, dan sistem itu saling berinteraksi, bekerja sama melaksanakan suatu fungsinya, atau kata lainnya makhluk hidup yang terdiri dari berbagai macam sistem organ dikatakan sebagai satu individu. Nah, kemudian yang ketujuh ada populasi. Jadi populasi pengertiannya itu misalnya kita dikelilingi berbagai jenis makhluk hidup seperti ayam, mangga, pepaya, kambing, dan lain-lain. Nah, pengertian dari populasi itu sendiri, populasi merupakan tingkatan yang terdiri atas sekian atau sekelompok individu sejenis yang menempati ruang dan waktu yang sama.
Baik, yang kedelapan ada ekosistem. Jadi ekosistem ini adalah suatu makhluk hidup yang hanya dapat hidup di tempat-tempat dan syarat-syarat tertentu untuk lingkungan hidupnya. Contohnya seperti pohon bakau yang hanya dapat hidup di pesisir pantai. Kemudian juga teratai yang hanya dapat hidup di air. Kemudian ada lumut yang hanya dapat hidup di tempat-tempat lembab. Dan pohon kurma. Pohon kurma itu hanya dapat hidup di tempat kering atau di pasir. Dan yang kesembilan ada komunitas. Nah, komunitas itu sendiri merupakan berbagai makhluk hidup yang memerlukan syarat lingkungan yang sama dan biasanya juga mereka hidup bersamaan. Contohnya di persawahan. Di persawahan itu kan hidup padi. Nah, biasanya ada ulat, kemudian ada kataknya, serta ada tikus. Nah, yang terakhir yaitu bioma. Jadi semua komunitas biotik berhubungan dengan komunitas biotik lainnya. Demikian pula ekosistem berhubungan dengan ekosistem lainnya. Contohnya ekosistem hutan berhubungan dengan ekosistem sungai. Kemudian ekosistem sungai berhubungan dengan ekosistem laut. Nah, dengan demikian semua ekosistem di bumi ini saling berhubungan. Sehingga bumi merupakan suatu ekosistem besar yang disebut dengan biosfer. Paham nggak? Jadi bumi merupakan satu ekosistem terbesar atau merupakan ekosistem besar. Jadi disebut dengan biosfer. Nah, semoga kalian paham dan videonya bisa bermanfaat untuk kalian yang membutuhkan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.